Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari atau siang hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kalian dalam masa pandemi ini juga dalam kondisi sehat walafiat, sehingga benar-benar kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan kita, terutama perkuliahan yang terus berjalan meskipun dalam era pandemi COVID-19. Kali ini kita akan mempelajari praktek-praktek bisnis yang dilarang. Jadi memang bisnis atau jual beli itu merupakan profesi yang cukup bagus, dipuji oleh Allah dan Rasul-Nya di Quran dan hadis. Namun perjalanan waktu dalam pelaksanaan bisnis dan jual beli ini sering disalahgunakan oleh para pedagang atau juga oleh para pembeli. Maka agar jual beli itu atau bisnis itu dapat berjalan dengan baik, umat Islam atau umat yang lain juga dapat melaksanakan dengan baik, maka diaturlah tuntunan dalam berbisnis seperti yang kita kaji kemarin. Sekarang kita akan mengkaji yaitu praktek-praktek bisnis yang terlarang atau yang dilarang. Di sini memang ada praktek-praktek bisnis yang dilarang karena betul-betul itu nanti akan dapat menimbulkan ketidakpuasan salah satu pihak. Tidak akan terwujud antarodin, saling rela. Dalam bisnis itu betul-betul saling rela. Pembeli rela, penjual rela, dan Allah juga rela. Nah, hati-hati, Allah juga rela. Kalau pembeli rela, penjual rela, Allah nggak rela, nggak boleh. Apakah ada seperti ada? Jadi seorang yang betul-betul tidak tidak memiliki sesuatu dan ia butuh sekali sesuatu itu. Butuh sekali. Karena penjualnya tahu dia butuh sekali, maka harganya ditingkatkan. Mestinya harganya 50.000 menjadi 100.000. Karena sangat butuh sekali, maka dia mau rela membeli yang mestinya 50.000 menjadi 10.000, menjadi 100.000 itu mau. Itu yang demikian itu tidak dibolehkan dalam Islam. Ya, mari kita lihat sama-sama kajian berikut ini. Yang pertama, jual beli horor, samar atau jahalah. Jadi jual beli yang semacam ini sering juga disebut oleh beberapa ulama jual beli yang mengandung penipuan, horor. Jadi yang disebut dengan jual beli samar yaitu jual beli yang tidak jelas. Jadi umpamanya seorang penjual menyatakan, maukah kamu membeli mangga di pohon kami, di pohonku, gitu ya. Si pembeli melihat berapa harganya.
harganya 2 juta. Boleh nggak saya tawar 1.500.000? Nggak boleh. Sampai akhirnya mereka tawar-menawar dan deal harganya 1.700.000. Setelah memanjat pohon, memetik mangga dan sebagainya selesai, kemudian ditimbang oleh pembeli tadi di rumahnya, dia timbang, ternyata hitungannya keliru. Waduh, ini saya rugi ini. Saya membeli ini rugi jauh, rugi banyak ini. Nah, ini namanya apa? Karena jual belinya samar, tidak jelas. Jual beli samar yang semacam itu tidak dibolehkan. Harus jelas. Ya. Supaya apa? Supaya kedua belah pihak puas. Umpamanya seorang petani tanamannya sudah berbuah padi tapi masih hijau. Karena butuh uang mendesak, maka dia menjual padi yang masih hijau kepada tengkulak. Berapa harganya? Harganya 4 juta. Karena terdesak kebutuhan, mau dia menjual 4 juta. Mau. Padahal nanti kalau kalau berasnya itu, ya padinya itu sudah menguning, sudah saatnya panen, itu bisa 7 juta itu harganya. Nah, kayak begini ini samar, ya. Maka Islam tidak membolehkan. Seringkali pembeli itu mengeluh karena salah perhitungan, akhirnya tidak puas, ataupun penjual juga demikian. Karena salah perhitungan, maka dia menyesal dan tidak puas. Nah, itulah di dalam Islam antarodin, saling puas. Pembeli puas, penjual puas, dan Allah juga puas. Jahalah, apa jahalah? Jahalah itu ketidaktahuan, tidak tahu. Itu seorang menjual anak kambing yang masih di dalam perut induknya itu. Mau nggak membeli anak kambing ini? Ada minimal 2 lah kambingnya yang di perut itu. Berapa harganya? Sekian. Nah, ditawar jadi bayar. Padahal nggak tahu dia. Dia nggak tahu anak kambing dalam perut itu betina atau jantan, nggak tahu. Nah, maka yang demikian ini nggak boleh. Jadi harus jelas ya, harus jelas. Berikutnya, ini ada hadis Nabi yang melarang kita untuk melakukan jual beli yang samar tadi. Muhaqalah, muhadharah, mulamasa, munabadzah, dan muzabanah. Jadi kalau muhaqalah ini menjual buah-buahan masih di tangkainya, masih di pohon. Dan ini
sudah masak, tapi masih di pohon. Kalau dalam bahasa kita tebasan ya, nebas. Tapi ada dua di sini, muhaqalah itu sudah masak, kalau muhadharah itu juga di atas pohon tapi belum masak. Tadi padi masih hijau gitu tadi ya. Kemudian mula masah saling menyentuh. Jadi kalau seorang pembeli datang ke toko, kemudian dia sudah menyentuh atau memegang barang yang mau dibeli, harus dibeli itu. Karena sudah menyentuh. Dia menyentuh, umpamanya menyentuh kain. Nah, kain disentuh. Nah, kalau sudah disentuh, wajib membeli. Nah, kayak begitu itu nggak boleh. Karena apa? Belum jelas bahwa baru menyentuh. Menyentuh dan dibuka dulu kayak apa, kainnya dan sebagainya harus jelas. Ada munabadah, saling melempar. Saya punya roti, dia punya roti. Nah, dia melemparkan roti pada saya melempar roti pada dia, saling melemparkan. Itu nanti kalau sudah diterima, sah jual belinya. Enggak boleh kayak begitu. Satu roti harganya 2.000, yang satu roti harganya 20.000. Nah, nanti yang 20.000 dapat 2.000 kasihan. Kalian tahu tuh. Ada roti harganya 2.000, ada roti harganya 20.000. Sehingga benar-benar nanti yang dapat yang rotinya 20.000 ditukar dengan 2.000 akan menyesal. Nggak boleh jual kayak begitu ya. Ada lagi yang namanya munabadah. Ya, munabadah. Itu munabadah tadi yang kita terangkan saling melempar, mula masah saling menyentuh, ya. Yang sini muzabanah ya, muzabanah. Muzabanah itu apa namanya? Korma basah ditukar dengan korma kering. Nah, gimana? Kalau korma kering kan timbangannya sudah berbeda. Korma basah kualitasnya lebih baik daripada korma kering. Boleh jadi yang kering lebih baik pada yang basah. Macam-macam itu. Jadi kalau ingin tukar-menukar, muzabanah ya, yang kering dengan yang kering, yang basah dengan yang basah, yang matang dengan yang matang, yang kemerampo dengan kemerampo, yang belum matang dengan yang belum matang. Nanti kalau tidak diatur demikian, akan memunculkan rasa tidak puas. Itulah hadis Nabi, ya. Nah, kedua, monopoli. Jadi orang Islam tidak boleh monopoli dalam jual beli. Jadi begini, ada orang apa namanya tengkulak ya. Tengkulak itu mengerti harga lombok di pasaran kota itu naik, maka tengkulak-tengkulak ini datang ke pegunungan untuk memberi langsung kepada petani. Kenapa demikian? Karena dengan memberi langsung itu nanti harganya murah. Para petani nggak tahu berita kenaikan lombok, nggak ngerti. Dulu belum ada HP ya, belum ada SMS, belum ada WA dan sebagainya.
Sehingga orang-orang kota itu, tengkulak-tengkulak kota datang ke desa untuk membeli barang-barang hasil pertanian yang di kota naik. Maka dia membeli harga yang lama, ya, yang kayak belum naik. Sebaliknya, orang kota juga menjual barang-barang ke perdesaan, ke pegunungan. Kapan? Kalau barang itu turun harganya. Orang-orang kota tahu HP yang sudah lama diobrolkan di toko. Harganya cukup murah. Kemudian dibawa ke pedesaan, di pegunungan dijual harga yang normal. Nah ini kan yang membeli itu sangat dirugikan, penjualnya sangat diuntungkan. Tidak boleh, ya. Nah, jadi memonopoli kayak begitu nggak boleh. Sehingga para penjual di kampung-kampung di pedesaan biar ke kota, mereka biar tahu harga yang sebenarnya. Ini artinya ya, arti dan maksud dari hadis tadi berikutnya adalah sumpah palsu. Ya, jadi kalau Anda itu bersumpah, berjanji, jangan sampai sumpahnya sumpah palsu, nggak boleh. Berjanjinya berjanji palsu, nggak boleh. Adakan transaksi, jangan palsu. Yang palsu nggak boleh. Jadi kalau dia itu berjanji akan mengantar barang ke rumahnya, diantar ke rumahnya. Kalau dia itu ingin membayar hutang bulan depan, ya bulan depan dibayar. Jangan sampai dia berjanji tapi janjinya palsu. Jangan sampai dia itu bersumpah tapi sumpahnya palsu. Biasanya begini ya, seorang pembeli datang kepada penjual, menawar sesuatu, ingin membeli sesuatu, kemudian pembelinya itu menanyakan harganya, berapa harganya? Harganya 20.000. Boleh enggak? 15.000. Penjualnya menjawab, itu ditawar 18.000 aja enggak boleh. Padahal nggak ada yang menawar. Nah, itu termasuk palsu, ya. Termasuk palsu itu. Jual beli yang kayak begini sering terjadi, ya, dengan sumpah palsu, janji palsu, omongan palsu itu sering terjadi. Karena apa? Manusia ingin sekali ambisi dapat uang sebanyak mungkin, ya, dengan cara yang tidak halal. Kemudian berikutnya jual beli najas. Jual beli najas ini seorang pedagang di tokonya dia mengangkat 2 orang untuk menjadi karyawannya. Karyawan ini tugasnya apa? Tugasnya pura-pura membeli, pura-pura jadi pembeli. Ketika ada pembeli datang menawar harga almari itu 3 juta, dia menawar 2.600.000, 2.700.000, ya. Maka karyawan yang pura-pura menjadi pembeli tadi ikut menawar. Kalau almari yang semacam itu bagus sekali itu. Saya berani 2.800.000. Saya berani 2.900.000. Bahkan kadang saya berani bayar 3 juta. Karena demikian, maka pembeli yang asli itu akhirnya tergugah untuk segera membeli. Takut nanti barangnya habis. Nah, itu namanya jual beli najas. Jual beli najas.
Jadi mengangkat karyawan untuk menjadi pembeli yang pura-pura. Pura-pura membeli ya. Kemudian menjelekkan bisnis orang lain agar orang membeli kepadanya. Nah, nggak boleh menjelekkan. Oh itu kualitasnya jelek itu. Oh itu bahannya jelek itu. Oh itu perhitungannya salah itu. Nah, nggak boleh. Kayak itu nggak sehat namanya ya. Jadi kalau ingin berlomba ya, berlomba maka boleh silahkan, tapi dengan yang benar ya, jangan dengan cara yang nggak baik, yang nggak benar, yang ngawur ya, yang ngawur. Apa ngawur tuh? Ya menjelek-jelekan barang orang lain dan sebagainya. Berikutnya adalah ihtikar. Ihtikar itu apa? Menimbun barang. Jadi kalau pas barang itu murah, ini bulan Desember ya, bulan Desember ini banyak nanti para pemilik toko buku, buku tulis, buku-buku itu membeli sebanyak mungkin. Ya pensil, ya pulpen, penggaris, penghapus, membeli sebanyak mungkin. Karena harganya murah. Di pabriknya baru sepi. Maka dibeli yang banyak, kemudian disimpan nanti bulan Juli dijual. Juni-Juli dijual. Karena anak-anak baru akan masuk sekolah, ganti kelas ya. Ganti sekolah, ganti kelas dan sebagainya, maka banyak yang butuh buku, butuh pulpen, pensil dan sebagainya. Maka larislah apa yang dijual dengan harga yang cukup tinggi atau cukup banyak labanya ya. Berikutnya ini hadis yang melarang apa ini? Man ikhtakoro, nah, siapa yang menimbun barang itu yang dilarang oleh Nabi, tidak dibolehkan oleh Rasulullah ya. Bisnis yang membahayakan atau mudarat, merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Jadi orang yang bisnis tapi membahayakan itu ya jangan ya. Jadi umpamanya menjual ular. Wah, ini harus hati-hati tuh ular itu. Saya pernah diberitahu oleh seorang penjual ular, ularnya di rumah, tahu-tahu ular yang sudah disimpan di kandangnya itu keluar dari kandang, masuk ke kamar-kamar ke rumah. Nah ini cukup berbahaya ini. Kalau sampai menggigit, nah, nyawa nanti ya, nyawa. Maka bisnis kayak begitu harus hati-hati. Jangan sampai dilaksanakan. Umpamanya bisnis dengan memetik buah-buahan di pohon yang cukup tinggi, kemudian dahannya kecil, ya, dahannya kecil dan membahayakan. Ya jangan. Lebih baik dengan alat yang dapat memetik itu. Jangan dipanjat. Kalau dipanjat nanti berbahaya. Banyak terjadi orang yang jatuh dari pohon karena memang kondisinya membahayakan.
Termasuk para pelaut, para nelayan ya. Para nelayan kalau betul-betul anginnya, gelombangnya cukup tinggi, ya jangan. Itu bahaya itu. Meskipun butuh ikan, tapi juga harus tahu diri. Jangan sampai orang itu mengetahui gelombangnya sangat tinggi nekat karena butuh uang. Kayak begitu itu ya dianggap apa? Dianggap melanggar Al-Quran. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Nah, jangan sampai kamu menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Kemudian bisnis yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu seorang nabi sejak kecil sudah berbisnis. Lama-kelamaan Rasulullah mempunyai profesi sebagai pelaku bisnis. Dan bisnisnya cukup bagus, cukup baik, menjadi uswah, contoh teladan bagi umat-umat yang berbisnis. Ya. Yang pertama apa? Jujur. Nah, Nabi itu jujur. Jadi kalau dia menyatakan berapa harga kurma? Harga kurma kalau saya kemarin beli harganya 1 kilogram 21 real. Nah, Anda cukup membayar 24 real sehingga saya laba 3 real. Nah, itulah jujur. Apa adanya. Tapi kebanyakan para pembeli, para penjual atau pembeli nggak jujur. Tapi tadi ini sudah ditawar 4.200.000, padahal belum ada yang nawar. Sehingga pembeli itu tertarik untuk meningkatkan tawarannya, ya, menambah tawarannya. Yang nomor 2, selain jujur, Rasulullah juga dikenal melakukan bisnis yang ada dimensi sosialnya. Jadi uang yang diterima dibantukan kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, wa fi amwalihim haqqun lil lisaili wal mahrum. Dalam Islam itu orang punya harta enggak mutlak milik dia. Orang punya harta itu di situ ada hak orang fakir, baik yang minta-minta atau yang enggak minta-minta. Itu dijatah, dikasih. Jangan sampai tidak, jangan sampai ditolak ya. Yang nomor 3, ramah tamah. Nah, jadi orang jual beli itu akan ketemu yang menjual, ketemu yang membeli. Maka yang menjual harus menyambut dengan baik, dengan ramah, dengan bahasa yang halus, yang baik, sehingga betul-betul pembeli akan puas. Takaran yang benar. Jadi dalam Al-Quran itu diterangkan auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Nah, jadi tepatilah timbangan. Jangan sampai kamu merugikan orang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin diterangkan bahwa seorang penjual pedagang kalau dia itu membeli barang yastaufun, minta supaya timbangannya tepat. Tapi kalau dia menjual itu yukhsirun, merugikan. Artinya apa? Membeli 1 kilogram tapi di
beri kurang dari 1 kilogram. Kurang. Nah, karena dikurangi memang sengaja. Nah, itu tidak dibolehkan dalam Islam. Nomor 5, bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kalau kita sudah tahu ini hari Jumat, sudah jam 11 lebih 25 menit, tutuplah toko kalian. Atau istri atau anak perempuan kalian yang menjual. Kalian siap-siap pergi ke masjid untuk Jumatan. Jangan sampai sholat zuhur juga jangan sampai dilalaikan. Ya. Jadi dalam Islam, bisnis tidak boleh mengalahkan pekerjaan atau profesi seseorang. Berikutnya, nomor 6, membayar upah sebelum kering keringatnya. Jadi, kalau kita punya buruh, pekerja, maka bayarlah gaji mereka, honor mereka, upah mereka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bersama. Ya, jangan sampai besok kasihan mereka ingin beli apa-apa, beli beras untuk menafkah pada keluarganya, tapi uangnya ditunda terus. Nah, nggak boleh kayak begitu. Nomor 2, sukarela tadi ya, antarodin, yang membeli senang, suka ya, rela, yang menjual juga suka, juga rela. Itulah yang disebut dengan apa? Antarodin, saling rela. 8, segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban. Jadi Rasulullah pernah menyatakan khairukum man sahula fil bai'i wasyira'i wa daf'il dain. Sebaik-baik kalian yaitu kalian yang mudah menjual barang, 2, mudah membeli barang, menjual mudah, membeli mudah, kemudian juga mudah dalam memberi hutangan kepada orang lain. Yang berikutnya, dia juga mudah membayar hutang kepada orang lain. Kalau dia hutang, maka dia segera membayar. Ya, memang hutang itu enak, tapi yang nggak enak apa? Melunasi atau membayar. 9, memberi tenggang waktu apabila pengutang kreditor belum mampu membayar. Jadi kalau ada orang yang hutang atau membeli barang dengan kredit, dia mandek di tengah jalan tidak mampu membayar, belum mampu membayar, jangan dipaksakan. Ya, ditunggu sampai dia longgar. Ya, tapi kalau sampai bertahun-tahun nggak longgar-longgar, oh berarti dibebaskan saja. Anggaplah itu zakatmu kepada dia. Seperti dalam Al-Quran kita jumpai dalam surah Al-Baqarah 282 ya. Al-Baqarah ayat 280. Wah. Jadi fanadhiratun ila maisarah. Nah ini ayatnya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia itu mendapatkan kesulitan untuk melunasi hutangnya, maka yang dihutangi apa? Fanadhiratun, menunggu sampai ila maisarah, sampai longgar, sampai dia dapat membayar. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu menjadikan hutangmu itu sebagai zakat, maka itu lebih baik.
Lebih baik. Kenapa? Karena yang hutang betul-betul tidak bisa membayar. 10. Bisnis bersih dari unsur riba. Apa riba itu? Riba itu tambahan. Bahasa Indonesia tambahan. Saya pinjam uang 10 juta. Kemudian mengembalikannya 10 juta 400 ribu lah. 400 ribu tambahan. Itu riba. Gak boleh dalam Islam. Meminjam 20 juta. Mengembalikan 21 juta. Gak boleh. Gak boleh. Pokoknya jangan sampai kamu memanfaatkan mencari uang dengan cara menghutangkan uang. Jangan sampai ya. Menghutangkan uang kepada orang lain apa? Untuk membantu ya. Untuk membantu. Jangan sampai ada tambahan. Kalau ada tambahan itu berarti riba. Ya, berarti riba. Demikianlah anak-anakku semuanya perkuliahan kita pada hari ini. Nanti kalian perdalam lagi dalam diskusi dengan kelompok yang bertugas pada hari ini. Semoga kalian lebih paham, lebih mengerti tentang perekonomian dalam Islam. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.